Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, teknologi sandang. Pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Pak Guru ingatkan, pakaian yang terbuat dari kapas itu sering disebut dengan kain katun ya. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Berikut ini anak-anak mengisi tentang kalimat utama dari masing-masing paragraf. Dari paragraf 1, paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa cari kembali di teks yang tadi sudah kita baca bersama. Bahan dasar pakaian. Nah, yang ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Itu untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, kalimat utamanya itu yang pertama ya. Yang kedua yang di bawahnya adalah pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kemudian 3 tadi sudah lewat. Kemudian paragraf 4, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Untuk paragraf 5, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Caranya mudah sekali. Kalian tinggal mencari kalimat utama atau pertama dari masing-masing paragraf. Nah, setelah dituliskan akan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah selesai dikerjakan. Berlatih di rumah ya, mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Nah, Pak Guru bahas ini bersama. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian, ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra.
Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ibu Udin di rumahnya memiliki berbagai macam bentuk kain. Nah, yang berisi motif-motif yang berbeda-beda. Ada yang bermotif bangun datar seperti persegi, kemudian segitiga, dan yang lainnya. Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, berikut ini diberikan di buku kalian juga diberikan untuk tempat menggambar bangun datar. Yang pertama gambar segitiga, persegi, dan persegi panjang. Di rumah kalian bisa menggambar pada kertas kosong. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Perhatikan dengan baik ya, agar kalian bisa mencobanya di rumah. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka lipatan kertas. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang tersebut? Nah, namanya sumbu simetri. Kemudian, nah ini dia. Persegi panjang tadi ya. Nah, dibuat dengan baik, kemudian gunting berbentuk persegi panjang. Kemudian, nah dilipat. Lipatnya ini pas ya, saling menutupi. Nah, garisnya itu namanya simetri lipat. Kemudian itu dilipat ke samping. Kemudian kertas berikutnya dilipat saling menutupi dengan tepat, yaitu dari atas tuh dibawa ke bawah. Nah, seperti itu lipatannya. Kemudian dibuka. Nah, ikutin garis yang ada pada bekas lipatan tersebut. Nah, yang terakhir ini, apakah saling menutupi dengan tepat jika dilipat ke samping seperti itu? Tidak. Nah, itu kertasnya tidak saling menutupi. Jadi, ini tidak disebut dengan simetri lipat. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambar hasil temuanmu. Perhatikan, Pak Guru berikan contoh kembali. Seumpama ini persegi panjang kalian buat. Simetri lipat tadi sudah dicoba ke samping ya, kemudian dari atas ke bawah. Itu cuma bisa 2 kali dilipat. Jadi 2 kali dilipat dengan syarat simetri lipat itu saling menutupi. Kalian bisa mencoba untuk bangun datar persegi. Kemudian Pak Guru lanjut dulu, gerak memintal kapas. Nah, seperti ini. Ini ada gerakan memintal kapas. Tangannya seperti pada gambar. Nah, diayunkan gitu ya. Sambil duduk. Lutut kanan menekuk ke atas, kemudian tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri, 8 kali 1 hitungan.
Kemudian yang gerakan kedua yaitu gerakan menenun pertama. Nah, perhatikan gambarnya. Posisi duduk selonjor. Kemudian kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Kemudian menenun 2. Posisi duduk selonjor. Perhatikan pada gambar ya, biar kalian bisa menirunya. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Kemudian yang keempat, gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Ini dilakukan 8 kali 1 hitungan. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah ya. Ingat, silakan dibuka bukunya agar gampang mencari contoh gerakannya. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Tari Pontanu memperagakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Selamat mencoba di rumah ya. Tak terasa, kita sudah berada pada akhir pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang menemukan kalimat utama dalam teks. Berikutnya, memperagakan gerakan memintal dan menenun. Selamat berlatih di rumah ya. Kemudian, melipat kertas berbentuk bangun datar. Silakan dicoba di rumah ya. Mau berbentuk persegi, persegi panjang, dan yang lainnya. Terima kasih ya sudah menonton video Pak Guru ini sampai selesai. Bagi kalian yang ingin mendapatkan video terbaru dari Pak Guru, silakan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat.